Saya akan bahas barisan. Langsung saja ke definisi barisan. Definisi limit barisan. Jadi kita punya barisan xn seperti ini nulisnya. Misalkan x sama dengan xn adalah barisan. Nah, barisan ini x konvergen ke x jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli yang bergantung pada epsilon, sedemikian sehingga jika n lebih dari atau sama dengan n epsilon, maka xn dikurangi x kurang dari epsilon. Jadi ilustrasi barisan tersebut kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita punya barisan, misalkan ini suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Misalkan ini adalah x-nya. Nah, maksud dari definisi tersebut adalah untuk setiap epsilon positif, artinya kalau kita dari sini lihat, kalau kita membuat suatu interval buka di sini, tentu ini adalah x plus epsilon, ini adalah x min epsilon. Jadi intervalnya adalah dari x min epsilon sampai x plus epsilon. Sekecil apapun epsilonnya, kita selalu bisa mencari n bilangan asli, atau supaya gampang kita tulis n begini saja, bilangan asli, sehingga suku-suku ke n besar ini, n plus 1 dan seterusnya ada di dalam interval ini. Jadi suku ke xn, suku ke xn plus 1, suku ke xn plus 2, ya tentu tidak selalu bolak-balik begini. Bisa jadi ada di sisi kiri semua, atau di kanan semua, atau bolak-balik. Xn plus 2 dan seterusnya ada di dalam interval ini. Tentu semakin kecil epsilon akan semakin besar n yang dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa suatu barisan konvergen ke suatu bilangan atau menuju suatu bilangan? Saya ambil contoh standar. Buktikan barisan 1 per n menuju atau konvergen ke 0. Oh ya, kalau barisan tersebut konvergen ke x, ini nanti kita akan menulis, boleh kita tuliskan limit xn sama dengan x. Jadi kalau limitnya ada, maka barisan itu konvergen. Kalau tidak, ya berarti divergen. Nah, seperti ini. Buktikan contoh barisan 1 per n konvergen ke 0. Tentu yang pertama kita lakukan adalah analisis pendahuluan. Kita lihat sesuai dengan definisi, rumus barisannya adalah 1 per n, konvergen ke 0, kita periksa, ini adalah sama dengan 1 per n. Ingat 1 per n itu positif, jadi keluar nilai mutlak ya sama dengan 1 per n. Nah, sesuai dengan definisi, lihat ini. Nah, kalau n lebih dari atau sama dengan n epsilon, maka tentu saja 1 per n akan kurang dari atau sama dengan 1 per n epsilon. Tetapi kita ingin ini kurang dari epsilon sesuai definisi. Oleh karena itu, sebelah sini saja kita buat kurang dari epsilon. Nah, dari sini kita peroleh hubungan n epsilon lebih dari 1 per epsilon. Ini yang kita cari. Jadi kalau begitu,
kita tulis bukti formalnya. Ambil epsilon positif, kemudian kita pilih bilangan asli yang seperti ini. Oh ya, ini nggak perlu pakai sama dengan. Jadi n epsilon lebih dari 1 per epsilon. Tentu saja n epsilonnya bilangan asli. Nah, apakah bilangan asli yang lebih dari 1 per epsilon ini ada? Tentu saja ada, karena dijamin oleh sifat Archimedes. Jadi bilangan n epsilon yang lebih dari 1 per epsilon ini pasti ada, karena dijamin oleh sifat Archimedes. Sebelumnya kita sudah buktikan, gitu ya. Jadi kita pilih n epsilon yang lebih dari 1 per epsilon. Jadi ini keterangan saja. Tuh, dijamin oleh Archimedes. Nah, sehingga jika n lebih dari atau sama dengan n epsilon, maka berlaku 1/n dikurangi 0. Kita uraikan lagi seperti di atas, sama dengan 1/n kurang dari 1 per n epsilon, dan ini kurang dari epsilon. Ini membuktikan bahwa barisan xn konvergen ke 0. Barisan 1 per n konvergen ke 0. Atau bisa kita tulis limitnya sama dengan 0.